Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa syafi'uhu wa khalil wa habibuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas. Fa usikum wa nafsi bi taqwallah. Wattaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah amara bittaqwa wal istiqamah wa min anasirit taqwa imtithalu amirillah wajtinabu nawahihi wa tazkiyatul qulub anir radha'il fi hadha syahri syahrul ramadhan amarana bisyam kama qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul alim. Umat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang pada bulan ini saya kira sudah tahu apa yang harus dilakukan. Namun ada hal yang terpenting dari bulan Ramadan, yaitu tujuan daripada Allah mensyariatkan puasa. Di dalam ayat tadi Allah menyeru dengan panggilan wahai orang yang beriman. Telah ditetapkan atas kalian yaitu beribadah puasa sebagaimana ditetapkan atas umat terdahulu. Semua orang mayoritas sudah paham bahwa puasa itu wajib, dan insya Allah mayoritas umat Islam pasti puasa, kecuali yang imannya ogla-agli. Tujuan daripada syariat puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian berproses menjadi takwa. Fiilnya pakai fiil mudhari', la'allakum tattaqun, artinya masih ada keberlangsungan. Jadi belum mendapatkan predikat muttaqin ya, tapi masih berproses menuju takwa. Karena itu harus dijalani, namanya proses. Di dalam fikih para ulama membagi puasa menjadi 3, ya. Syamul awam, syamul khawas, dan syamul khawasil khawas. Syamul awam, puasa umumnya orang adalah tarkul akli wasyurbi wal muftirat min qubailil fajri hatta ghurubis syams. Meninggalkan minum, makan ya, dan yang batalkan puasa mulai menjelang terbit fajar atau imsak sampai terbenam matahari. Ini sudah umumnya orang melakukan. Yang kedua meningkat sedikit ditambahi, yaitu syamul khawas, puasanya orang-orang tertentu, orang-orang yang khusus. Ditambahi adalah tarkul ma'asi,
Jadi meninggalkan maksiat ini rasanya belum semuanya orang bisa melakukan kecuali yang diberi ma'unah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh di dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dalam kitab At-Targhib At-Tarhib. Seorang sahabat melapor kepada Rasulullah tentang dua orang wanita yang mau muntah-muntah padahal keduanya sedang berpuasa. Dilaporkan kepada Rasulullah, apa jawaban Rasulullah? Beliau minta akan diambilkan ember, kalau sini ember ya. Dua ember, coba wanita itu suruh muntah di kedua ember, yang satu di ember yang satu, wanita yang kedua suruh muntah di ember yang kedua. Orang pertama memuntahkan darah, nanah dan daging segar. Itu imtala'a nisfal kub, memenuhi separuh ember. Sedangkan orang yang kedua sama, muntah darah, dam, bahkan sodid, nanahnya sudah hitam ya, dan daging segar ya, memenuhi ember. Kalau yang pertama separuh, ini full, penuh dengan muntahnya. Sahabat penasaran, mengapa wahai Rasul dua wanita ini kok sampai begini keadaannya? Rasulullah mengomentari, ya semua itu karena Allah memberi wahyu kepada Rasulnya ya. Wanita ini sahur dengan yang halal, berpuasa dengan yang halal, tetapi berbuka dengan yang haram. Apa itu maksudnya? Dijelaskan, wanita ini suka menggunjing. Mungkin wanita pertama menggunjing setengah hari, pokoknya agak sedikit, tapi wanita yang kedua hampir sepanjang hari menggunjing, rasan-rasan, menyebut aib orang, membicarakan aib orang, sehingga dianggap oleh Rasulullah berbuka dengan yang haram. Karena itu kita sebagai umat Islam, kalau bisa mari kita tingkatkan puasa kita, tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tetapi juga ditingkatkan anggota kita, tangan, kaki, penglihatan, pendengaran, kita gunakan untuk berbuat baik, meninggalkan yang maksiat. Insya Allah bisa. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mengerahkan jiwa, Allah akan memberi kemudahan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bermujahadah mengerahkan hatinya di jalan kami, pasti aku beri petunjuk jalanku. Jadi kalau sungguh-sungguh, asal ada kesungguhan, ada kemauan. Sebab kalau nggak mau ya susah. Ya. Contoh, ada anak kecil ya, makan itu tangan kiri tanpa bismillah, dan kalau sekarang itu ejek-ejek ya, jadi makan itu tidak mulai dari pinggirnya tumpeng, tapi dari tengahnya tumpeng. Ini bukan tumpeng yang ada gunungnya loh, maksudnya itu ejek-ejek panganan dari yang tengah. Akhirnya dinasihati oleh Rasulullah, ya gulam, ya, samillah, bacalah asma Allah, wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang kamu dekat, ya, yang dekat denganmu.
Tapi kalau nggak mau, ya tetap saja seperti itu, makan tanpa habis. Dalam keterangan yang lain, ada yang makan tangan kiri. Diingatkan Rasul, ngeyel tetap tangan kiri. Maka Rasul berkomentar, ini memang hatinya yang nggak mau. Ya. Bahkan dalam hadis lain riwayat Bukhari, ada orang dilaporkan ishal. Ishal itu murus bahasa Jawanya, diare. Rasul memberi tip atau resep, iskihi asalan. Saudaramu itu kamu minumi madu. Terus pulang diminumi madu, tetap saja murus diare. Lapor lagi pada Rasul, tetap mencret diare. Yang rusak itu perut saudaramu, bukan resepnya atau madunya. Jadi mungkin nggak ada keyakinan pada dirinya bahwa madu bisa menyembuhkan. Jadi kalau kita yakin kepada Allah, apapun bisa. Sehat dengan obat apapun, kalau cocok pasti bisa. Likulidain dawaun. Asal yakin, kayak Nabi Ibrahim meyakini wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Jadi mumpung Ramadan, mari kita gunakan untuk berpuasa yang baik, walaupun tidak seperti puasanya khawasul khawas, orang spesial yang puasanya hanya berpikir tentang Allah, tentang akhirat saja. Ini kayaknya kok bagi kita agak berat. Minimal ranking kedua, tidak maksiatnya. Insya Allah dengan kesungguhan dan izin Allah, kita akan diberi kemampuan untuk melakukan puasa dengan baik. Dan tidak lupa kita memperbanyak baca Al-Quran. Karena Ramadan ini bisa mulia karena ketempelan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi karena ada Al-Quran, Ramadan bisa mulia. Karena itu jangan lupa, walaupun sedikit sebentar kita sempatkan baca Al-Quran. Rasulullah itu mudarasah, gantian membaca Al-Quran semak-semakan dengan malaikat Jibril itu di bulan Ramadan. Ya, kalau nggak salah sampai 2 tahun beliau semakan khatam. Ya. Walaupun nggak bisa khatam 30 juz, minimal khatam juz 30, udah alhamdulillah. Ya. Sesuai dengan kemampuan dan kelonggaran masing-masing. Dan Ramadan ada Lailatul Qadar, kita sempatkan bangun ibadah. Karena Ramadan ada Lailatul Qadar, itu yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Dan 1000 bulan kalau diukur tahun kira-kira 83 tahun 4 bulan. Kalau kita sholat 2 rakaat sama saja dengan sholat selama 83 tahun 4 bulan. Ini hal yang langka, tapi Allah akan memberi kalau kita yakin dan sungguh-sungguh. Semoga ada manfaatnya. Inna asanal kalam wa bi'anidham kalamullahil malikil alam Allah ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim man amila sholikan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiya wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal barrur rahim.